ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Amma ba'du. Qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu ta'ala wa min anwa'ihi adamu takfiri man dana bi ghairil islami aw syakku fi kufri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Fusul fi Bayan Syirkil Akbar. Qala hafizahullahu ta'ala wa min anwa'ihi, yaitu wa min anwa'il kufur al-akbar, di antara macam kekufuran yang besar, adamu takfiri man dana bi ghairi islam aw syakki fi kufrih, tidak mengkafirkan orang yang tidak beragama Islam atau ragu akan kekufuran orang yang beragama selain agama Islam. Jadi kalau ada orang agama Konghucu, kita tetap menganggap mereka itu muslim. Atau Yahudi dan Nasara, orang Yahudi tetap kita anggap dia sebagai orang yang Islam, orang Islam, dan ujung-ujungnya ke surga. Maka ini termasuk kekufuran, karena ini jelas melawan agama Islam. Atau ragu akan kekufuran orang Yahudi dan Nasrani, apalagi kalau misalnya kekufuran selain Yahudi dan Nasrani, seperti orang-orang Buddha, Hindu, itu kan lebih jauh lagi mereka, ya lebih jauh lagi. Maka tidak mengkafirkan mereka membuat apa? Membuat orang tersebut malah justru menjadi kufur. Bagaimana dengan tidak mengkafirkan orang yang aslinya muslim namun terjangkit kekufuran? Paham nggak maksudnya? Tidak mengkafirkan orang yang asli muslim namun terjangkit kekufuran. Maka untuk masalah yang ini beda dengan ini. Karena ini tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam. Jelas nggak bedanya, kan? Antum melihat ada orang kafir, ya dia Nasrani, melihara anjing, dan antum anggap belum tentu dia masuk neraka. Ini gimana? Ya kalau seperti ini malah kufur. Ya. Maksudnya belum tentu dia dengan kekufuran masuk neraka gitu loh. Kemudian ada orang yang asli muslim, biasa sholat di masjid, tapi dia melakukan suatu perbuatan kufur, ya. Namun kita tidak serta-merta mengkafirkannya disebabkan beberapa hal. Imma menurut kita dijahil, atau menurut kita dia memang belum paham, atau terkena syubhat. Maka tidak mengkafirkan dalam masalah ini malah justru itu yang lebih baik. Tidak lantas mengkafirkan karena mungkin ada syubhat atau kejahilan, atau mungkin keterpaksaan, atau lainnya. Ya. Baik, lanjut. Wa min anwa'i. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa min anwa'ihi ayyati bi qaulin yukhrijuhu 'anil Islam, mithlu ay yaqul huwa yahudiyyun aw nasraniyyun. Jadi antara bentuk kekufuran akbar mendatangkan perkataan yang membuat dia keluar dari Islam. Ya'tiya biqaulin wa hadzal qaul yukhriju hadzal qail 'anil Islam. Perkataan ini membuat
sahibul qaul. Perkataan ini membuat pemilik perkataan keluar dari Islam. Ya, mengatakan, yaitu dia mengatakan bahwa saya dirinya adalah Yahudi atau Nasara. Paham nggak ikhwan? Saya ini Yahudi loh, saya ini Nasara. Ini contoh aja, naudzubillah min dzalik. Contoh. Antum jangan vonis anak di situ. Ya, saya ini Yahudi. Saya dalam rangka di sini kan ingat di halaman sebelumnya kita udah membahas inkar di sini wala farqa mana ya wala farqa bainal hazil. Itu halaman berapa ya, kawan? Halaman 19. La farqa fi hadhihi an-nawaqid bainal jadi wal hazil wal khaif. Enggak ada bedanya hukumnya antara orang yang sungguh-sungguh memang mengucapkannya, bercanda mengucapkannya, atau takut. Bukan terpaksa, takut. Kalau takut itu masih ada pilihan. Ya, tapi kalau terpaksa nggak ada pilihan, ya kan? Nah, dia mengatakan saya Yahudi atau Nasara atau beragama lain gitu loh. Ya. Sekarang untuk melihat orang yang bernama Budi. Masih ingat nggak? Komisaris yang membubarkan kajian Ustaz Asatidzah. Udah lupa ya? Dalam beberapa cuplikan Twitternya atau apa media sosialnya, aku Nasrani kok gitu. Maka ini sudah mengeluarkan dia dari Islam. Iya. Sudah mengeluarkan dia dari Islam. Iya, ini buktinya. Dan itu kita lihat klaim dia zahirnya seperti itu, khalas. Ya, seperti itu. Aku juga Nasrani kok. Itu udah an ya'ti biqaulin yukhrijuhu 'anil Islam. Mereka mengatakan Yahudi atau Nasara. Ya, jelas kan? Jelas. Maka tidak salah kalau ada orang yang menganggap dia itu kafir. Enggak salah karena dia mengatakannya. Dia mengatakannya, ya. Begitu. Walaupun bercanda. Tadi lihat la farqa bainal jadi wal hazil wal khafi. Baru yang kalau misalnya dia mungkin jahil nggak ngerti kalau ini salah, nah itu jarang orang muslim yang nggak ngerti kalau mengatakan saya Yahudi itu salah. Orang muslim manapun tahu. nggak ada uzur bil jahil kalau misalnya mengatakan saya ini Yahudi loh. Tapi kalau ikrah terpaksa mungkin nggak? Mungkin ya? Mungkin aja, mungkin terjadi. Ya misalnya ada pembantaian di negeri apa Vietnam Myanmar atau mana itu? Rohingya atau semisalnya. Saya tanya, kamu apa ini? Kamu muslim atau bukan? Saya bukan muslim karena ada hifdzun nafs di sini. Yaitu menjaga jiwanya supaya tidak hilang. Maka ini kalimat kufur yang Allah Ta'ala maafkan selama qalbunya masih tetap mutmainnul bil iman. Bagaimana dengan ada YouTuber dan Anda pernah melihat YouTuber tapi bukan Indonesia. YouTubernya orang Amerika, cuman dia American Muslim. Dia ada keturunan Pakistan gitu. Udah lama, Anda pernah lihat udah lama. Dia bilang ke temannya, nge-record tanpa diketahui temannya. Saya ini sudah murtad, sudah keluar dari Islam, saya udah beragama Kristen dan seterusnya. Temannya sampai kaget dia temannya kan. Ini cuma untuk ngeprank ekspresinya temannya tuh gimana setelah di prank ini gitu loh. Saya udah gini-gini ujungnya tapi bohong gitu sama kita. Maka dia mengatakan seperti itu masuk ke dalam kekufuran dan keluar dari Islam. Iya, keluar dari Islam. Auzubillah min dzalik. Ya. Walaupun bercanda, apalagi bercanda. Ini bercanda yang sungguh-sungguh, ikhwan. Karena dia bercanda dengan menaruh kamera. Ini kan sungguh-sungguh sebenarnya. Bercanda tapi sungguh-sungguh. Gitu loh. Maka keluar dari Islam. Dan dia wajib taubat dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia mengklaim dirinya apa? Bukan Islam lagi. Beda dengan orang yang mungkin kesalahannya di syirik akbar, dia wajib taubat. Ya, tidak diwajibkan syahadat tapi dia wajib taubat kembali kepada Islam. Tapi kalau ini kan menyatakan dirinya bukan muslim, gitu. Taib wa min anwa'i, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa min anwa'ihi al-ghulu fi nabiyyin aw rajulin salih bi ay yaj'ala fihi naw'an min al-ilahiyyah mithlu ay yaqul ya sayyidi fulan unsurni aw aghithni aw irzuqni aw ijburni aw ana fi hasabik wa nahwu hadhihi al-aqwal fa kullu hadha syirkun wa dhalalun yustatabu sahibuh
fa in taba wa illa qutil fa inna Allah ta'ala innama arsala ar-rusul wa anzala al-kutub liyu'bada wahdah la liyuj'ala ma'hu ilahun akhar. Tapi sebentar ana mau lihat ada antum pernah dengar anta ghauthuna jami'a? Pernah dengar enggak? Anta ghauthuna jami'a salawat tola al-badru alaina. Ana keinget. Tar kita lihat. Di antara bentuk syirik akbar atau kufur akbar al-ghulu fi nabiyyin aw rajulin salihin bi an yaj'ala fihi naw'an min al-ilahiyah. Ghulu terhadap nabi atau rajul saleh itu masih global, ikhwan. Ghulu itu ada yang membuatnya fasik, ada yang membuatnya kafir. Jadi berlebihan itu ada yang membuatnya dia ahlul maksiyah karena berlebihan. Ghulu terhadap nabi atau ghulu terhadap rajul saleh. Tapi ada juga yang membuat dia kafir, keluar dari Islam, musyrik. Kapan keluar dari Islamnya? Ketika an yaj'ala fihi naw'an minal ilahiyah, yaitu menjadikan terhadap nabi tersebut atau orang saleh tersebut ada semacam penghambaan, seperti berdoa dan meminta kepadanya setelah wafatnya. Itu ghulu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya, makanya tawasul itu ada tawasul syar'i, ada tawasul syirki. Contoh di antara mengatakan ya sayyidi fulan unsurni au aghithni au urzuqni au ijburni au ana fi hasabik. Yaitu wahai sayyidi fulan. Ini mengatakannya kepada apa? Biasanya kepada mayit atau kepada orang masih hidup, tetapi ada hal di sini permintaannya hal yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Unsurni, tolong saya. Nah, tolong yang dimaksud ini pertolongan yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Adapun pertolongan yang mutlak manusia bisa melakukannya, maka nggak masalah. Dika, tolong dong, beliin sotomi misalnya. Mampu nggak? Mampu. Beliin dong, tolong belikan, tolongin anak-anak lapar, boleh. Belikan, ini boleh seperti ini. Ya, walaupun nggak baik juga gitu kan. Ya. Kalau misalnya binatang gimana? Ada binatang, kucing, cing, tolong dong belikan misotomi. Ini bukan syirik, ini koplak. Ya, ini bodoh, ya, atau gila mungkin gila ini seperti ini, ya. Ya. Taib kemudian au aghithni, ghauth. Ghauth di sini bisa pertolongan, yaitu menghilangkan mara bahaya. Kalau ghauth ini untuk orang yang masih hidup, istighatsah untuk minta pertolongan agar disingkap mara bahaya yang dimampu oleh manusia dan langsung minta padanya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Ya, misalnya antum kejepit, kan? Kejepit terus antum lihat, ciat gitu kan? Ya. Terus Pak, tolong Pak, aghithni. Ya, bapaknya bingung, aghithni apaan aghithni ya? Saya taunya aini. Ya. Aghithni, tolong saya, istighatsah. Ya. Minta betul-betul. Ya, maka ini boleh karena mampu dia untuk menghilangkan ganjalan atau semisalnya, gitu kan? Tapi ghauth di sini dalam masalah yang hanya Allah yang mampu melakukannya, seperti menyingkap mara bahaya musibah banjir. Pak Gubernur, tolong kami Pak Gubernur. Ini syirik. Artinya itu enggak? Bisa enggak Pak Gubernur menyingkap banjir? Maksudnya menutup banjir. Nih banjir terjadi nih. Pak Gubernur, tolong kami Pak Gubernur ini. Dan seterusnya. Maksudnya tolong di sini hilangkan banjir ini. Ini syirik dan kebodohan. Ya. Walaupun orangnya ada gitu loh. Ya, urzuqni, berikan kami rezeki. Nah, ini juga kesyirikan. Awijburni, ana enggak tahu maknanya, enggak bisa ana jelaskan maknanya. Au ana fi hasabik, ini juga ana tidak bisa jelaskan maknanya. Wa nahwu hadhihi al-aqwal atau wa nahwu hadhihi al-aqwal. Fakullu hadha syirkun wa dhalal yustatabu sahibuh.
Semua ini syirik dan kesesatan yang diwajibkan untuk disuruh taubat pelakunya. Fa in taba wa illa qutil. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Kalau dia tidak, wa illa, kalau enggak, qutil, dibunuh. Fa inna Allah Ta'ala innama arsala rusula wa anzala al-kutuba liyu'bada wahdah la liyuj'ala ma'ahu ilahun akhar. Allah Ta'ala mengirim rasul, mengutus rasul dan menurunkan kitab agar dia disembah semata-mata dan tidak dijadikan adanya sekutu baginya. Di sini ada tala'al badru alaina min sani law tiradai wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ayyuhal mab'utsu fina, gimana lagi? Ayyuhal mab'utsu fina, gitu kan? Jita bil amril muta'i anta ghawthuna jami'a ya mujammal at-tiba'i. Ana malah bisa lebih tahu daripada antum. Bukan mantan. Keceplosan aja ana bisa. Tar ana cari terjemahannya. Ya, biar mereka terjemahan. Anta ayyuhal mab'utsu fina. Salawat Badar. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai engkau yang diutus kepada kami, siapa? Rasulullah. Jita bil amril muta'i, engkau datang dengan perintah yang wajib ditaati, ya kan? Anta ghawthuna jami'a. Ini dia, engkaulah pelindung kami, engkaulah penolong kami. Ya mujammalat tiba'i, duhai yang elok budi pekertinya. Gitu. Ini masuk syirik. Maka engkaulah ya Rasulullah yang menolong kami. Taib, ini ada ihtimal deh, ada kemungkinan. Imma ihtimal pertama, imma maksudnya adalah dia berharap pertolongan dari Rasulullah SAW untuk hidupnya saat ini, sekarang nih, tolong saya Rasulullah, dan ini syirik. Atau imam maksudnya adalah anta ghawthuna jami'a, yaitu dengan syafaat nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat Rasulullah memberikan syafaat pada semua manusia, dan syafaat kubra, uzma, dan juga syafaat untuk orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah izinkan. Oke. Tetapi meminta syafaat kepada Rasulullah ketika beliau telah wafat dan memintanya pas kita di dunia, ini juga merupakan kesyirikan. Iya, merupakan bentuk meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW, dan beliau gaib bagi kita, dan beliau setelah mati. Begitu. Maka jalan manapun ini tetap mentoknya dikhawatirkan menuju kesyirikan, dan ini masyhur dan banyak orang yang melantunkannya, bahkan di antara azan dan iqamah. Enggak bisa seperti itu, dan juga variasinya banyak nada-nadanya, kan? Ada tadi nada yang tadi itu ya, nada itu kan membuat orang tertarik, jadi orang banyak ikut. Tadi ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i anta ghawthuna jami'a ya mujammalat tiba'i. Banyak yang kayak gitu. Ada juga yang nadanya ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i anta ghawthuna jami'a ya mujammal tiba'i. Ada yang kayak gitu. Ada yang lain-lain, antum bikin aja sendiri. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Masukkan? Dan ada seperti itu. Ana kasih tahu antum 3 minimal. Ihfadhu. Enggak lah, jangan, enggak boleh. Ya. Begitu ya. Jadi itu termasuk kesyirikan, karena hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk dimintakan seperti itu. Baik, lanjut, fadhal. Wa min Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min anwa'i syirki billah adzabahu li ghairillah kayyadbaha lil jin li talabi shifa'i li maridin wa hadha yaqa'u fihi ba'dun nas wa huwa la yash'uru annahu waqa'a fi syirkil akbar wa dhalika bi ayyadhhaba ila ahadi al-musya'widhin fayatlubu minhu ilaja maridih faya'muruhu bi ayyadbaha syatan aw ghairaha liyushfa mariduhu fayastajibu lahu ayyadbahuha wa dhabahu ibadatun la yajuzu an tusrafa illa lillah
fasarfuha li ghairillah syirkun akbar. Qala ta'ala fassalli li rabbika wanhar. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Samir. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من أوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما فقرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. Istamir. وقد جمع الله بين هاتين العبادتين الصلاة والنسك لدلالتهما على القرب والتواضع والافتقار إلى الله وحسن الظن بالله وقوة اليقين بالله وطمأنينة القلب إلى الله وحده بخلاف ما عليه بخلاف ما عليه أهل الكبر والنفور وأهل الغنى عن الله الذي لا حاجة لهم ما في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفكر. Ahsant. Wa min anwa'i syirki billah, di antaranya syirik, di antara jenis syirik jelas-jelas adalah az-zabh li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'an yadhbaha lil jinni li talabi syifaa'i lil maridin, seperti menyembelih untuk jin agar apa? Meminta kesembuhan terhadap marid, orang yang sakit. Wa hadza yaqa'u fihi ba'dun nas. Ini terjadi pada banyak dari manusia. Wa huwa la yash'uru annahu waqa'a fi syirkil akbar. Tidak nyangka, mereka tidak nyadar kalau itu telah terwujudkan padanya syirik besar. Wa dzalika bi an yadhhaba ila ahadil musya'widhina fayatlubu minhu ilaja maridhihi fayamurahu bi an yadhbaha syatan aw ghairaha. Seperti contohnya datang kepada salah satu musya'widh. Musya'widh itu biasanya tukang sulap sih, musya'widh itu. Ya, musya'widh tukang sulap. Ya semisal tukang obat. Kalau antum lihat tukang obat yang biasa di pinggir jalan, ngumpul-ngumpul kemudian ada atraksi magik itu musya'widh semua itu. Mereka harus dita'zir. Kecuali kalau terbukti pada mereka betul ada sihir, maka qatlu sahir darbun bisayf. Haddus sahir, bukan qatlu sahir. Haddus sahir darbatun bisayf. Yaitu hukum had untuk penyihir adalah dibunuh. Ya, dibunuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan penyihir yang jelas dia menyihir dan memberi modal pada orang, maka tidak dimintakan taubatnya, langsung dibunuh gitu. Iya. Dan bagi orang yang membunuhnya, misalnya bukan ulil amri yang membunuhnya, tapi orang sembarang kalau dendam atau apa membunuh penyihir ini, maka tidak dihukum qisas karena memang berhak dibunuh. Cuman orang ini berdosa karena melampaui waliul amr. Ala kulli hal di sini ya ikhwan, musya'widh itu siapa? Tukang sulap dan semisalnya. Ya. Kikun ya. Dukun tapi merangkap sebagai kiai ya. Maka kemudian minta apa? Minta kesembuhan pasien orang marid. Nah, maka kiai kikun ini atau dukun ini atau tukang sulap ini atau apa namanya sih selain itu? Mantri atau siapapun yang tapi pakai perdukunan. Dia memerintahkan untuk apa? Sembelih binatang tertentu. Enggak mesti syat, enggak mesti domba. Ayam cemani itu tuh. Kalau udah ayam cemani udah jelas itu maunya apa tuh jelas. Ayam cemani atau ayam apalah. Ya. Kemudian ghairaha supaya apa? Disembuhkan penyakit orang ini. Kemudian dijawab fayastajibalah. Yaitu dituruti. Kemudian wayadhbahuha dan disembelih itu binatang. Ya, jadi ini sembelihannya untuk siapa, ikhwan? Jin, untuk syaitan.
Dan mereka akan mentalbis ini semua wasilah untuk Allah Ta'ala. Enggak ada wasilah seperti ini, bid'ah ini. Ya, itu semua untuk jin. Ya. Dan kemudian kadang mereka melakukan pemindahan penyakit ke binatang. Ya. Entah binatang ini disembelih dulu atau enggak disembelih terlebih dahulu, dipindahkan penyakit. Ya. Maka kemudian disembelih. Penyembelihan ini misalnya ayam nih. Orang ada sakit nih. Kemudian dukunnya berusaha dengan tenaga dalam ya memindahkan penyakit ke ayam tersebut. Ya, dan ternyata qadarullah ya, ini fitnah ya. Ternyata ayam tersebut gelepar habis dikirim. Nah, semua ini adalah sya'wadzah. Semua ini adalah trik sulap setan. Ya, trik sulap setan. Maka masuklah itu kemudian yang dianggap penyakit. Tapi pertanyaannya, apakah betul penyakit tersebut pindah? Enggak. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Itu hanyalah setan, kerjaan setan yang mungkin membuat gimana caranya entah di alamnya supaya ayam tersebut sakit misalnya. Bisa aja kan dengan izin Allah Ta'ala. Adapun penyakit yang ada itu dengan izin Allah Ta'ala, entah berubah atau enggak itu izin Allah Ta'ala. Tapi syaitan tidak bisa melakukannya. La adwa wala tirata wala hamata dan seterusnya dari itu. Enggak ada perpindahan seperti itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun zahiri terjadi seperti itu, antum tetap tutup bab kepercayaan tentang jinnya. Karena syaitan itu akan berusaha merasuk kalau antum sudah mulai masuk ke pintu percaya. Kalau antum percaya, udah di situ. Di situ dulu kuncinya. Tapi kalau antum nggak percaya, itu setan susah di step berikutnya. Ya dia nggak percaya, saya gimana mau bergerilya gitu kan? Setannya mikir gitu juga. Ini bukan karena anak pernah jadi setan, emang kayak gitu triknya. Emang kayak gitu. Jadi intinya percaya apa nggak dulu gitu loh. Antum percaya nggak ada si manis jembatan Ancol? Maksudnya setan si nggak usah percaya. Antum percaya ada Nyi Roki Kidul? Antum nggak usah percaya. Aduh digambarin sama jin dibentuknya di benak enggak, bohong semua, gituin aja. Itu setan. Nah, kalau orang ini udah nggak percaya susah. Nah kemudian ternyata nampak pada antum, mau nggak mau kan harus percaya ada dia kan. Antum bilang ente itu setan, pura-pura gitu. Ini bukan wujud asli ente, gituin aja. Akhirnya melipir juga dia, ya susah juga nih orang nih kayaknya katanya. Begitu. Coba aja gituin, antum ngelihat ada mayit fulan atau mayit fulana gentayangan, atau yang lagi tren belakangan itu apa, kuyang apa, yang usus jeroannya itu yang apa, kuyang ya, terbang gitu, terus mukanya muka mayit fulan atau siapa gitu. Anti itu setan gitu. Anti itu setan. Anti kan perempuan. Kamu tuh setan. Bukan, kamu tuh bukan fulan, setan. Pura-pura aja kamu, saya nggak percaya. Gituin aja, setan juga akhirnya mikir gitu loh. Ya Allah, dia nggak percaya sama saya gitu. Iya. Jadi dari percaya dulu ikhwan. Makanya orang-orang yang terkena khurafat atau mereka yang ya beribadah seperti itu, mempersembahkan untuk jin dan setan, itu diawali dari apa? Ikut-ikutan percaya. Ya. Gitu. Kalau antum nggak percaya, susah setan masuknya. Gitu. Makanya orang-orang yang pemberani jarang kesurupan. Kenapa? Karena bodoh amat, nggak percaya dia. Makanya antum lihat juga misalnya beberapa YouTuber explorer ya, yang suka mengeksplor tempat-tempat angker, tempat keramat, ada beda. Ada yang sering ditampakin, ada yang malah nggak pernah. Kenapa bisa begitu? Yang sering ditampakin juga bisa aja bukan settingan, emang benar ditampakin. Kenapa? Yang sering ditampakin itu karena percaya dan memang mengharap kehadirannya, atau dia bawa jimat, atau udah ada kong-kali-kong duluan sama jin. Gitu. Makanya tampak. Urusan apakah itu disestudiokan, apa direncanakan itu Allah alam, tapi bisa aja terjadi tampaknya. Tapi ada yang nggak pernah satu pun terjadi penampak, nggak pernah. Kenapa bisa gitu? Karena dia nggak percaya. Ya ada jin tapi udahlah, kita eksplor aja, Bismillah.
nggak percaya bakal nampak ini, sok silakan nampak. Ya setan juga kan mikir-mikir. Coba sekarang siapa yang pernah melihat setan jelas-jelas di depan mukanya sebenarnya? Maksudnya bukan dalam mimpi, bukan dalam khayalan, langsung lihat langsung. Coba pernah nggak Pak Abu Maryam, pernah nggak? Ya kalau antum ngaca kan udah kelihatan itu. Kelihatan wajah antum. Anu masih mujmal kalimatnya. Anu masih ngomong mutlak bukan muqayyad. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan. Ya benar. Iya. Kalau antum nggak percaya nggak diperlihatkan insyaallah. Ya insyaallah nggak diperlihatkan. Tapi kalau antum percaya dalam artian bukan hanya tahu dia ada, tapi percaya dia akan mewujudkan gitu, ya, bisa aja. Iya. Ya namanya jin di mana-mana ada ya. Di sekitar sini juga bisa mungkin ada gitu kan, jin korin atau jin yang memang di masjid ya. Tapi udahlah nggak usah dipikirin itu mah ya kan. Baik, kemudian saya mana tadi ya, kita ngomongin musya'widz ini sampai jauh kemana-mana. Menyembelih untuk jin demi apa? Supaya penyakitnya hilang. Dan ini banyak orang diresepkan oleh dukun seperti ini. Bawakan kepada kami ayam cemani, bawakan ini. Imma dukunnya nyembelih, imma antum yang nyembelih. Fadol. Ya, ada juga namanya pesugihan. Pesugihan namanya pesugihan sate gagak misalnya. Ya, biasa di hutan-hutan itu. Jadi gagak kan haram, ya kan? Karena dia memakan bangkai dan juga dengan cakarnya juga dia bisa mengais-ngais mangsanya atau makanannya dan seterusnya. Haram, ya. Sehingga itu binatang kalau disembelih jelas bangkai najis. Kemudian dijadikan sate dan dimasak di apa namanya? Ini apa nih? Dikipas, disateinya kapan? Di mana? Di hutan dan di tengah malam. Biasanya ada guide-nya dukun gitu loh. Biasanya bareng dukunnya tuh. Atau kadang-kadang dukunnya nyuruh nggak usah bareng saya, kamu sendiri aja ke spot yang paling jauh di sekian gitu. Nah kemudian nanti akan apa? Akan ada datang nanti jinnya, setannya gitu. Nah ini kan menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin jelas. Ini kufur akbar, syirik besar, walaupun YouTuber yang melakukan dan itu terjadi berkali-kali. Antum bisa cari itu, ya. Apakah itu kan bohongan? Ana malah nggak mengatakan itu bohongan. Ana mengatakan itu beneran. Iya. Zahirnya beneran. Ngapain Anda bilang settingan? Capek. Capek nyetingan kayak itu capek. Capek. Beneran kholas. Itu setan. Udah selesai. Tapi Anda nggak percaya ini semua adalah settingan dari setannya itu sendiri. Supaya orang bener datang ngasih duit dan dipercaya ternyata ini mujarab. Sekarang kalau antum melakukan itu nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena antum nggak percaya. Sementara orang-orang ini percaya. Walaupun takut, tapi percaya bakal datang beneran, dan mereka tuh percaya dengan adanya ta'zim terhadap setan ini dan juga tadlil terhadap dirinya sendiri gitu loh, merendahkan diri sendiri dan mengagungkan setan. Ya setannya merasa gimana? Antum kalau misalnya antum bos, ada OB, antum ngeblungkuk di depan OB, kira-kira OB-nya merasa cuma nggak? Bos aja dia sampai kayak gini depan saya gitu kan? Kira-kira gimana? Ngerti nggak maksud Anda? Pasti bakal ngelunjak kan? Maka merasa sok kan, wah tuh lihat bos saya. Itulah setan seperti itu. Kalau manusia merendahkan dirinya dengan syirik, setan akan merasa, dia dibahlul nih kayak ini, bisa dibego ini kayak ini. Akhirnya udah terjadi yang terjadi. Ya wadzabuhu ibadatun la yajuzu an tusrafa illa lillah. Menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh disalurkan atau ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu. Fasarfuha li ghairihi syirkun akbar. Maka menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Fashalli li rabbika wanhar. Wanhar mana mas wanhar ini? Biasanya hari Senin datang dia, insyaallah datang. Dan berkata Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat lillahi rabbil alamin. Nusuk bisa maknanya menyembelih, bisa maknanya ibadah, ya. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. La'anallahu man la'ana walidayhi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mendoakan keburukan buat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang melindungi muhdits. Muhdits itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang betul-betul ahlul bid'ah dilindungi, maka Allah laknat dia. Ya. La'anallahu man ghayyara manaral ardh. Semoga Allah melaknat orang yang mengubah patokan tanah. Ya. Baik mengubah fisik batasannya atau mengubah dokumentasi. Mungkin enggak mengubah dokumentasi? Auzubillah min zalik. Notaris ya. Bisa kan? Bisa, tergantung bayaran, ya enggak? Makanya segala bidang pekerjaan ada fitnahnya, ikhwan. Ya, kalau Anda bisa ngomongin tentang ustadz karena Anda memang di bidang tersebut. Anda bisa ngomong tentang parfum karena Anda di bidang tersebut. Anda nggak sedang jualan parfum atau baju koko atau apa ya, nggak sedang jualan itu. Iya. Antum bisa ngomong tentang parabola karena antum di bidang itu dan ada fitnahnya, bisa aja. Iya, antum kerjanya apa? Ngajar, Anda fitnahnya. Alwi juga ada fitnahnya, ini ada fitnahnya. Antum juga ada fitnahnya, mungkin TU atau ekonomi bendahara bukan? Hah? TU, iya. Udah beda ya, sama orang tua kan kita harus sopan. Kalau ini kan antum ada fitnahnya, ada pekerjaan antum ada fitnahnya, fitnahnya. Iya, adanya hilang, Pak. Adanya hilang. Baik, dari Tariq bin Syihab dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang pria. Ini hadisnya kalau dengan marfu Nabi SAW lemah hadisnya, tapi yang lebih tepat ini mauquf ya, bukan marfu kepada Nabi ya, kepada sahabat. Tapi ibrahnya ini benar. Ada seorang pria masuk surga dengan sebab apa? Lalat. Ada seorang pria masuk neraka dengan sebab lalat. Ada akhwat di belakang, dengar nggak suara akhwat? Jelas nggak? Kurang jelas? Apa? Jangan kalau dibalik situ antum yang terkena fitnahnya, jangan enggak, biar di sini aja. Ana paham kok, antum ngomong kayak gitu kan supaya nanti terkena fitnahnya, nanti coba saling menghadap nanti. Ntar kalau misalnya ada angin, walaupun pintu ditutup, antum yang gituin angin aja. Ya kan? Jangan, bahaya. Iya, karena belum jadi bayang-bayang di bawahnya. Ini fitnah, jadi udah gini aja, biar ana aja. Fitnah itu berat, biar ana aja, udah. Ana nggak pakai kacamata. Iya. Ntar ana minta izin sama Pak Hadi supaya kalau bisa ada mikrofonnya, bisa. Katanya ada kata Pak Khairul, speaker. Ada pembesar suara. Iya yang speaker. Ada. Ana minta izin dulu nanti sama DKM. Tapi suaranya cuma di sini doang. Buat akhwat. Iya. Karena kalau pakai speaker ini suaranya nanti keluarannya nggak enak sama warga. Ya insyaallah nah ya. Oh ya, sekaligus sana besok ini kajian. Ada kajian memang pesanan dari salah satu perusahaan. Dia kajian Zoom, tapi ana bakal adain antum juga, jadi 4:30 dia kajiannya. Mungkin jam 4 kita jam 4 kurang kita kajian fusul dulu atau kajian apa dulu. Teruskan kajian itu, tapi antum juga hadir kajian tentang puasa. Besok insyaallah. Besok formatnya sedikit berbeda ya. Tapi akhwat disabar-sabarin ya, kalau nggak kedengeran pakai headset. Ya. Lihat di YouTube live streaming kita. Ya. Hah? Suara jeda. Delay. Iya, jeda sama. Ya nggak apa-apa. Ya, padahal di sebelahnya gini masih denger streaming ya, Masya Allah. Enggak, biar banyak yang nonton, biar kelihatan banyak yang nonton.
Pakai Zoom. Ayo kita lanjut sebelum hancur kajian ini, kita lanjut. Iya, karena bagaimana kok bisa terjadi itu? Marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua pria yang berjalan melewati suatu kabilah, suatu kaum, itu ada patung di situ. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Enggak boleh tamu itu bisa melampaui daerah tersebut kecuali harus mempersembahkan sesuatu untuk patung itu. Faqalu li ahadima qarrib walau dzubaban. Ada satu di antara mereka dibilang sama orang-orang itu, ayo persembahkan sesuatu, walaupun pertama dibilang persembahkan sesuatu. Enggak punya apa-apa saya. Qarrib walau dzubaban. Persembahkan walaupun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilah. Maka kemudian dia pun memberikan persembahan seekor lalat. Ya. Maka kemudian mereka membiarkan dia lewat. Silahkan sok lewat. Fadakhalan nar, maka dia pun akan masuk neraka nanti dengan sebab itu. Wa qalu lil akhar, satunya lagi dibilang, qarrib. Dia bilang, saya enggak punya apa-apa. Bahkan dia mengatakan, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya enggak bakal mempersembahkan sesuatu pun kecuali kepada Allah saja. Maka fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka pun menebas lehernya dan Allah memasukkan ke surga. Ya begitu. Udah. Masih sedikit lagi nih. Wa qad jama'a Allahu baina hatainil ibadatain as-salat wan nusuk. Allah menggabungkan antara dua ibadah, salat dan menyembelih. Karena keduanya ini menunjukkan apa? Qurb, kedekatan kepada Allah. Ya. Coba menyembelih itu, ini bukan menyembelih untuk mengambil dagingnya, bukan menyembelih untuk dimakan dagingnya, beda. Kayak pedagang nyembelih ayam buat jualan. Enggak, ini menyembelih sebagai suatu pendekatan atau ibadah. Tujuan yang bukan untuk makan. Menyembelih untuk tamu, ini bukan murni ibadah yang, tapi tujuannya apa? Untuk disantap, untuk dihidangkan. Ini beda nih, beda. Yang ini beda. Enggak, di sini menyembelih karena adanya suatu peribadatan dan perendahan. Maka salat dan menyembelih itu menunjukkan apa? Kedekatan kepada pihak yang dia tuju, ya enggak? Buktinya sekarang siapa di antara antum yang sering menyembelih setiap hari atau beberapa bulan sekali gitu? Nyembelih. Jarang kan? Enggak kan? Karena menyembelih ini sesuatu yang agung. Sesuatu yang tidak ringan, besar. Kecuali kalau tukang jagal, itu emang kerjaannya. Iya. Nah, at-tawadhu' menyembelih dan juga salat menunjukkan tawadhu'nya dia kepada siapa? Kepada pihak yang dia tuju, Allah Ta'ala. Al-iftiqar, merasa apa? Fakir kepada pihak yang dia tuju. Wa husnudzan, husnudzan kepada Allah. Wa quwwatil yaqin, kuat keyakinan kepada Allah. Wa tuma'ninatil qalbi ila Allah, hatinya tenang kepada Allah Ta'ala. Bi khilafi ma alaihi ahlul kibri, wan nufuri wa ahlul ghina. Ahlul kibr, yaitu orang-orang yang sombong, pongah dan pemilik jabatan atau harta. Anillah alladzina la hajata lahum ma fi salatihim ila rabbihim walladzina la yanharun lahu khaufan minal faqr. Orang-orang kaya, orang-orang sombong, mereka tidak mau salat. Kenapa? Karena tidak merasa butuh pada Allah. Orang-orang sombong, orang-orang kaya, mereka tidak menyembelih. Kenapa? Karena takut miskin. Antum melihat tidak sedikit orang kaya yang anti terhadap korban. Ya. Ya banyak sih, alhamdulillah muslim berkurban banyak. Marbot masjid sini aja kurban 2 tahun lalu berkurban beliau, padahal duitnya nggak seberapa banyak, ya. Tapi ada orang yang rumahnya gedongan, penghasilnya masya Allah miliuner, berkurban itu imma harus ditampilkan, imma nggak sama sekali. Ini ahlul kibr, ya. Baik.
Jadi itu merupakan ibadah. Salat dan juga menyembelih merupakan ibadah. Maka barang siapa yang mengalihkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, dan itu syirik apa? Kecil atau besar? Syirik akbar. Bisa mengeluarkannya dari Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.